Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Fazila Nafiah dengan NPM 2206082695. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait recruitment dan personal administration di UDU versi 16. Oke, yang pertama yaitu terkait tahapan proses recruitment. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu melakukan instalasi dan aktivasi modul recruitment pada UDU. Pada bagian apps, kita cari keywordnya yaitu recruitment, kemudian instalasi dan aktivasi modul tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan login pada database yang akan digunakan dengan loginnya yaitu sebagai manager HR. Dalam kasus ini yaitu Hana sebagai manager human resource, kemudian email kita masukkan emailnya dan password yang sesuai. Oke, setelah kita login, kita akan membuat sebuah lowongan baru, yaitu caranya dengan masuk ke modul employees, kemudian pilih menu configuration, kemudian pilih job position. Selanjutnya tekan tombol create atau new, dan melakukan pengisian data lowongan yang sesuai, lalu tekan tombol save. Yaitu pada kali ini kita akan membuat job positionnya yaitu manager accounting dan finance. Masukkan seperti field untuk departemen, job locationnya otomatis dimasukkan, kemudian untuk target dan kemudian recruiter, kemudian interview. Berikut merupakan tampilan dari lowongan yang telah kita buat. Setelah lowongan berhasil dibuat, maka selanjutnya kita akan membuat pelamar atau aplikan. Untuk membuat pelamar, yaitu masuk ke modul recruitment, kemudian pilih menu application. Kemudian tekan tombol new, kemudian masukkan data pelamar yang sesuai untuk setiap pelamar. Kemudian tekan tombol save. Yaitu pada ini kita akan membuat dua aplikan, yaitu aplikan 1 dan aplikan 2. Kemudian masukkan seluruh field yang dibutuhkan, mulai dari email, phone, mobile, LinkedIn profile, degree, kemudian dan sampai application summary. Berikut merupakan dua aplikan yang telah kita buat untuk job position manager accounting and finance. Berikut merupakan daftar dari aplikan yang telah berhasil dibuat untuk job position manager accounting and finance, yaitu ada dua, aplikan 1 dan aplikan 2. Pada bagian job position manager accounting and finance 1.220.6.2695 terdapat tulisan dua new application. Nah, kemudian kita akan mengubah status kedua pelamar tersebut menjadi first interview. Dapat dilakukan dengan cara drag kedua pelamar ke bagian first interview pada halaman application. Dapat dilihat bahwa status dari kedua pelamar yang sekarang yaitu first interview. Statusnya yaitu sekarang menjadi first interview. Selanjutnya, kita akan membuat jadwal interview dan tes psikologi yaitu dengan melakukan yaitu pada halaman detail pelamar pada sebelah kiri bawah, klik tombol schedule activity, kemudian pilih meeting sebagai field dari activity-nya. Kemudian eh, lalu tekan tombol open calendar. Lalu kita akan dapat memilih tanggal dan jam yang sesuai, kemudian tekan tombol create. Selanjutnya isikan semua field data jadwal yang dibutuhkan terkait jadwal interview tersebut dan tekan tombol save untuk menyimpan jadwal meeting tersebut. Hal ini dilakukan untuk kedua pelamar. Berikut merupakan contohnya yaitu untuk aplikan 1 dan untuk meeting aplikan 2 interviewnya. Yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September pada jam 13.00 sampai 13.30 dilakukan interview untuk aplikan 1, kemudian jam 3 dilanjut 13.50 sampai 15.50 sampai 16.00 yaitu untuk interview aplikan 2. Kemudian kita dapat mengubah atau menandai meeting interview HR menjadi done, yaitu dengan mark as done. Kemudian yaitu pada halaman detail, pelamar, kemudian scroll ke bagian plan activity, lalu tekan tombol mark done. Dan selanjutnya masukkan feedback dari sesi interview untuk masing-masing pelamar. Sebagai contoh, meeting dannya, kemudian feedbacknya itu berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian kita akan
mengubah status pelamar untuk ke tahap berikutnya dengan cara drag kedua pelamar dari bagian ke bagian second interview pada halaman application. Dapat dilihat bahwa status dari kedua pelamar tersebut sekarang yaitu second interview. Sebelumnya, dua aplikan berada pada status first interview, kemudian kita drag keduanya menjadi second interview, dan pada setiap halaman detailnya, pada pojok bagian atas, terlihat bahwa sekarang udah statusnya menjadi second interview untuk aplikan 1 dan aplikan 2. Kemudian kita akan membuat jadwal meeting atau interview baru dengan user, yaitu dengan tekan tombol dan schedule next, kemudian pilih meeting sebagai file and activity, kemudian tekan tombol open calendar, kemudian pilih tanggal dan jam yang sesuai, isikan subjek dari meeting, lalu tekan tombol create. Masukkan seluruh data dari jadwal interview dengan user sesuai yang diminta dan tekan tombol save. Sebagai contoh, kita akan melakukan meeting subjeknya yaitu Manager Accounting and Finance strip 2206082695 strip user. Masukkan waktu mulainya, semua tag, kemudian reminder, location, dan lain-lainnya. Setelah itu kita simpan yaitu save and close. Penanggalan atau kalender terlihat bahwa pada tanggal 20 hari Jumat yaitu jam 15.00 sampai jam 16.00 untuk interview user 1, kemudian untuk jam 16.00 sampai 17.00 untuk user aplikan 2. Setelah itu kita ubah status meeting menjadi markdown dan berikan feedback bahwa pelamar 1 tidak lolos tahap interview user. Nah, kita coba untuk bagaimana untuk pelamar yang tidak lolos tahap interview user, yaitu di meeting ditandai sebagai selesai, kemudian feedbacknya mohon maaf karena tidak lolos tahap interview user. Untuk pelamar 1, ubah status menjadi gagal pada tahap interview user. Pada halaman detail aplikan, ubah status pelamar yang terdapat pada bagian atas kiri menjadi reviews, kemudian masukkan reviews reason sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya, dan pada bagian email template diisikan requirement reviews. Sebagai contoh, untuk aplikan 1, yaitu review solution-nya, yaitu dia memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi dan perangkat lunak akuntansi. Kemudian kita akan mengirim email dan email template-nya berupa requirement reviews. Kemudian tekan tombol reviews. Nah, untuk aplikan 1, ketika dia statusnya diubah menjadi reviews atau gagal, maka di pojok bagian kanan terdapat tanda merah yaitu bertuliskan reviews. Berbeda untuk aplikan 2, kita akan melakukan ubah statusnya menjadi kontrak proposal yang terdapat pada halaman atas sebelah kanan dan tambahkan proposal salary yaitu sebesar 22 juta. Sebagai contoh, ketika proposal salary-nya kita masukkan yaitu 20 juta, 20 juta, kemudian pada bagian kemudian ubah oke. Kemudian ubah status aplikannya menjadi kontrak signed yang berarti pelamar tersebut telah menerima dan menandatangani kontrak. Ketika statusnya sudah menjadi kontrak sign, maka sebelah kanan atas akan terdapat penanda berwarna hijau yang dengan tulisan hire. Setelah itu, manajer HR akan membuat jadwal meeting dengan aplikan 2 yang akan bergabung di perusahaan 1 bulan kemudian, yaitu dengan caranya pilih menu schedule activity pada halaman detail aplikan 2, pilih calendar. Lalu pilih tanggal dan jam yang sesuai, masukkan meeting subject. Tekan tombol create, masukkan seluruh data meeting yang sesuai dengan tekan tombol save. Itu kita akan membuat meeting subjectnya onboarding untuk junior accountant untuk aplikan dari aplikan 2. Berikut merupakan contoh dari meeting untuk onboard junior accounting yang dilaksanakan 1 bulan setelah proses hiring tersebut. Selanjutnya kita akan membuat karyawan dari aplikan 2 tersebut yang telah berhasil kita hire pada bagian kiri atas pada detail. Berikut merupakan contoh employee dari aplikan 2 yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk memastikan bahwa data karyawan terhubung dengan data pelamar, yaitu pada halaman detail pelamar atau application, akan terdapat keterangan pada bagian kanan atas
data karyawan. Dan jika ditekan akan menuju pada halaman detail karyawan. Sebagai contoh yaitu ini, ketika pada bagian application untuk job position ini, maka di sebelah kanan atas terdapat terhubung dengan employee yang telah kita buat dari aplikan 2 ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu departemen baru, yaitu dengan masuk ke modul recruitment, kemudian pilih menu departemen. Kemudian tekan tombol new dan isikan data departemen sesuai ketentuan dan tekan tombol save untuk menyimpannya. Berikut merupakan salah satu departemen yang telah kita buat baru, yaitu accounting script 2206082695. Kemudian kita akan mengubah data dari karyawan dari aplikasi 2 tadi, yang sebelumnya termasuk departemen accounting and date, kemudian ubah untuk bagian departemen menjadi accounting script 2206082695. Nah, berikut merupakan kita lihat pada bagian departemen, employee-nya terdiri dari 1 orang, yaitu aplikan 2 yang berhasil kita hire tersebut, yang telah kita buat employee-nya. Nah, terlihat pada bagian departemen accounting script 2206082695 ini terdapat 1 karyawan yang sebagai anggotanya. Oke, selanjutnya jawaban pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profile application. Mengapa hal ini penting? Field evaluation di profile application merupakan field yang digunakan untuk memberikan penilaian atau feedback terhadap kandidat pelamar selama proses recruitment. Field ini digunakan untuk mencatat oleh kandidat. Hal ini bisa saja mencakup penilaian dari wawancara, tes keterampilan, dan feedback dari tim recruitment. Evaluation ini merupakan hal yang penting karena dapat membantu tim HR untuk mengukur potensi dari setiap kandidat secara objektif dan konsisten berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya evaluasi ini yang terdokumentasi ini, keputusan rekrutmen dapat dibuat dengan lebih objektif dan berdasarkan data yang lebih akurat. Selanjutnya, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses recruitment. Field yang menghubungkan employee dengan proses recruitment yaitu employee ID atau employee record. Setelah kandidat diterima dan menandatangani kontrak, data mereka akan diintegrasikan ke modul employee di Odoo. Field ini penting karena memastikan bahwa informasi kandidat yang telah diterima dapat dengan mudah diakses dan dikelola dalam modul employee. Ini juga membantu dalam proses onboarding dan memastikan bahwa semua data karyawan baru sudah lengkap dan terintegrasi dengan sistem HR perusahaan. Yang terakhir, yaitu terkait mengingat dalam praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Maka buatlah template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua file harus terisi lengkap untuk 5 data pelamar yang baru. Berikut merupakan template yang telah dapat digunakan untuk mengimpor master data pelamar yang telah dibuat. Oke. Berikut merupakan contoh template master data untuk application yang telah saya buat, yaitu terdapat 5 pelamar, template untuk pelamar yaitu pelamar 1, 2, 3, 4, dan 5. Beberapa file yang ada yaitu seperti subject atau application, kemudian applicant's name, email, phone, kemudian mobile, LinkedIn profile, degree, recruiter, kemudian interviewer, source, medium, text, kemudian apply job, department, kemudian expected salary, availability, dan terakhir yaitu application summary. Berikut merupakan file-file yang telah kita penuhi untuk template dari master data applicant. Sekian dari saya terkait tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.